Kemudian sharing. Oke, semua bisa lihat? Bisa, Pak. Oke, siap ya. Oke, jadi ini adalah tindakan lanjut dari refleksi pengalaman menjadi penerima layanan bimbingan dan konseling. Jadi pengalaman yang sudah teman-teman tuliskan dalam melalui Google Form link yang saya bagi beberapa hari yang lalu itu, informasinya saya ringkas demikian. Jadi dalam gambar ini ada beberapa, ini sebetulnya bisa dianggap sebagai apa ya, grafik report ya, laporan grafik atas data yang teman-teman isi itu. Jadi pengalaman teman-teman itu menjadi data yang bisa kita lihat sebagai indikasi keadaan layanan bimbingan di sekolah yang dihadiri, sekolah menengah atas, para mahasiswa pengambil mata kuliah ini tidak hanya kelas ini, tapi juga kelas H. Jadi ini adalah gambaran visual yang bisa teman-teman deskripsikan nanti dalam tulisan. Beberapa gambar ini hanya menunjukkan data demografik ya. Misalnya program studinya berapa mahasiswa, berapa persen program studi PBSI, berapa persen program studi lain ekonomi. Kemudian SMA asal itu negeri atau swasta, keagamaan atau swasta nasional dan lain sebagainya. Jadi data pertama satu, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar 1, 2 itu kita anggap sebagai data demografik saja. Yang mulai dari yang ini, guru yang berperan sebagai guru pembimbing di sekolah, data ini menunjukkan fakta tertentu yang nanti teman-teman akan lihat, deskripsikan, dan analisis. Kemudian ini latar belakang pendidikan guru pembimbing di sekolah yang teman-teman alami di SMA dulu. Ya. Kemudian ini adalah pengalaman teman-teman secara subjektif, tapi kalau subjektif itu dialami banyak orang lalu dikumpulkan jadi satu, itu bisa dikatakan menjadi pengalaman yang relatif objektif karena bukan hanya dialami oleh satu orang ya. Jadi ini persepsi teman-teman dalam hal relasi guru pembimbing dengan siswa selama di sekolah. Kemudian ini adalah ini juga persepsi. Apakah guru pembimbing di sekolah dulu menurut saya membantu saya, gitu ya, dan seterusnya. Ini gambar-gambar ini adalah ringkasan pengalaman mahasiswa. Oke ya, ini ada berapa gambar. Ada satu gambar yang saya belum masukkan karena saya masih cross-check akurasi informasinya. Jadi saya tanya beberapa hari yang lalu, saya tanya satu persatu data yang agak tidak masuk akal, misalnya jumlah siswa hanya 1 atau 2 begitu. Mungkin keliru mengetik atau apa, itu saya akan tampilkan untuk sebentar kita coba koreksi. Kalau teman-teman ini oke. Cuma beberapa saja yang masih perlu saya koreksi. Nah ini ya. Ini Emmanuel Meliano. Ini kelas ini atau kelas H? Mungkin kelas H ya? Mungkin, Pak. Oke, Ya, tidak apa. Pak, Nanti saya bereskan dulu ini. Yang Mikael Fernando, kelas H? Ya, Pak, kelas H itu, Pak. Kelas H, oke. Berarti yang belakang-belakang saya kira kelas H ya, Sanca, Serin, saya kelas H mungkin. Oke, selain yang 3 ini, nanti sebentar lagi. Jadi begini, teman-teman nanti bisa mulai dengan
mulai bekerja kelompok. Setelah kita masuk dalam kelompok, sementara saya ambil waktu sebentar untuk membuat grafik dari data rasio ini saja. Nanti data rasio ini akan saya tambahkan. Nanti saya tanya kelas H sebentar. Itu sebentar, saya masuk ke. Jadi sekarang saya tampilkan lagi langkah, saya jelaskan sedikit lagi tentang langkah tugasnya ya. Oke. Jadi nanti teman-teman akan saya bagi dalam kelompok. Di kelas ini ada sekitar, kalau semua hadir ada 40 mahasiswa, jadi lebih kurang satu kelompok akan ada 8 orang. Oke, jadi tugasnya nanti adalah teman-teman saya minta mencermati data pengalaman layanan bimbingan konseling sekolah menengah para mahasiswa di bawah dalam gambar yang terlampir tadi ya. Dan Anda akan dibentuk dalam kelompok, nanti pembentukan kelompok akan saya lakukan secara acak. Saya masukkan dalam ruangan di Zoom ini. Nah, setelah pertemuan hari ini, mungkin teman-teman belum selesai menyelesaikan tugas, tidak apa-apa, teman-teman bisa lanjutkan dalam waktu yang ditentukan sendiri. Nanti silahkan diatur kelompok masing-masing. Jadi kelompok yang dibagi hari ini akan berlangsung sampai tugas selesai ya. Kemudian tugas Anda nanti adalah menganalisis data di bawah ini dan menulis hasil analisis Anda dalam bentuk tulisan opini pendek. Jadi tulisan pendek maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 fontnya 12. Jadi saya kira ini tulisan yang tidak begitu panjang. 2 halaman saja, maksimal 2 halaman saja. Itu jadi berikut ini beberapa panduan dalam analisis data ya. 1, aspek pengalaman penerima layanan bimbingan yang mana atau kondisi dalam kurung kondisi layanan BK yang sudah dapat dikatakan baik atau menjamin perkembangan peserta didik. Mengapa Anda memandang hal tersebut dapat mendukung perkembangan siswa? Jadi kalau Anda berpendapat bahwa dalam beberapa gambar yang ditunjuk di bawah ini menunjukkan situasi yang baik, Anda perlu berargumentasi. Mengapa Anda pandang baik? Kemudian yang kedua, kondisi mana yang tidak atau kurang mendukung perkembangan siswa atau kurang baik? Dan mengapa? Apa penyebab kondisi tersebut? Jadi teman-teman perlu berargumen di situ. Perlu menjelaskan fakta berdasarkan data atau gambar grafik itu dengan mengemukakan alasan pandangan Anda itu. Yang ketiga, apa usulan Anda untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah, supaya layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah tersebut dapat diselenggarakan dengan mutu yang baik. Jadi, intinya adalah 3 langkah ini, Anda mencoba melihat gambar itu, menyimpulkan mana yang sudah baik, mana yang kurang baik, dan mengapa. Kemudian Anda memikirkan usulan atau masukan yang Anda boleh ajukan untuk memperbaiki keadaan yang ada itu. Itu ya. Jadi itu isi dari tulisan opini yang akan dikerjakan oleh sekitar 8 orang, maksimal 2 halaman kuarto. Ya. 1,5 spasi dan 12 font. Kemudian ini 3 pertanyaan ini adalah panduan minimum. Anda boleh menambahkan pertanyaan panduan yang lain kalau Anda punya pertanyaan analisis lain. Sehingga tulisan Anda menjadi lebih berkembang dan kaya. Pilih judul esai opini Anda yang mencerminkan isi tulisan.
Kemudian jika opini Anda didasarkan pada sumber tertentu, misalnya literatur yang Anda baca dari berbagai sumber, dari literatur yang ditunjuk dalam mata kuliah ini atau sumber-sumber lain, silahkan dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan yang teman-teman sudah pelajari atau bisa dicari di sumber-sumber yang relevan ya. Kemudian diskusi dilakukan secara daring. Jadi hari ini adalah diskusi pertama. Teman-teman nanti silahkan memanfaatkan waktu yang ada sampai jam kelas ini selesai. Artinya setelah jam kelas ini selesai, kemungkinan ruang Zoom ini akan dipakai oleh kelas lain. Jadi memang jam kita ini, Zoom kita ini, link kita ini akan berfungsi untuk kita hanya pada jam yang sudah ditentukan ini. Setelah nanti selesai, silahkan atur jadwal pertemuan kalian berikutnya. Pakai wahana yang bisa teman-teman akses selain dari LMS ini. Misalnya teman-teman bisa sepakati sendiri untuk pakai Google Meet atau pakai Facebook Room atau Microsoft Teams. Nah, jadi tiga wahana yang saya sebut ini adalah wahana yang gratis. Artinya bukan tidak harus dengan akun berbayar. Tapi tentu saja internetnya yang tidak gratis ya. Internet memakan pulsa tentu saja. Tapi tiga wahana ini tidak berbayar. Itu tugas. Jadi setelah tugas selesai, setelah tulisan yang 2 halaman itu jadi, silahkan dikirim ke email saya ini. Saya letakkan di sini ya. Kemudian penilaian tugas ini ada 2. Satu adalah hasil tulisan opini kelompok Anda. Kemudian yang kedua adalah proses penilaian kelompok atas keterlibatan anggota dalam proses pengerjaan tugas. Jadi kelompok sendiri akan menilai keterlibatan setiap anggota. Jadi nanti dosen akan saya akan berikan link Google Form penilaian proses. Setelah teman-teman mengumpulkan tugas, nanti akan saya berikan link untuk menilai proses yang akan digunakan oleh semua mahasiswa menilai anggota kelompok masing-masing. Linknya belum saya letakkan di sini. Nanti saja setelah tugas dikumpulkan. Ya. Jadi pengumpulan tugasnya adalah di jam perkuliahan minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu untuk setiap kelompok menyelesaikan tugas tulisan ini. Oke, pengalaman saya bekerja dalam kelompok untuk menulis satu artikel memang tidak mudah, tetapi juga tidak sukar. Teman-teman saya yang pernah saya alami begini. Jadi setelah berdiskusi, teman-teman akan menemukan poin-poin diskusi kelompok. Nah, jadi dari poin-poin itu teman-teman sudah mulai bisa memikirkan. Jadi poin-poin itu mungkin menjadi semacam kerangka tulisan. Nah, nanti setelah kerangka tulisan itu semua setuju, setiap masing-masing orang mungkin bisa menyumbang tulisan, misalnya saya ambil bagian ini, Anda ambil bagian itu, kemudian mulai mengembangkan misalnya satu paragraf. Satu orang dijatah satu paragraf misalnya. Kemudian nanti dilihat, setelah itu dikumpulkan bersama, dijadikan satu, dilihat kembali alurnya, logika berpikirnya, isinya apakah masih kurang, dan sebagainya. Itu kurang lebih pengalaman saya menulis dalam kelompok. Kalau mau dipakai silakan, atau teman-teman bisa menemukan cara sendiri yang lebih sesuai, juga monggo, silahkan. Itu adalah tugas kelompok. Sebelum kita masuk dalam kelompok, saya beri kesempatan untuk teman-teman bertanya, kalau ada, supaya pemahaman tugasnya jelas ya. Ada pertanyaan?
semua bisa mengakses tulisan apa itu panduan tadi ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, jadi begini, saya masih akan ada di ruangan ini sambil saya menyelesaikan satu bagian data yang belum lengkap tadi. Nah, teman-teman akan mulai saya masukkan dalam kelompok ya, acak. Tunggu sebentar, nanti masing-masing akan masuk dalam kelompok. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Oke, kita akan masuk dalam ruangan. Mana ya? Oke, yang ini recording saya stop dulu.